wabarakatuh. Halo, nama saya Uma Rizky Prasetyani dari kelas 12 MPLB. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang khalayak dan kode etik humas. Definisi khalayak. Khalayak adalah komunitas atau orang-orang yang berkomunikasi di suatu perusahaan. Khalayak terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Khalayak internal adalah komunitas atau orang-orang yang berkomunikasi di dalam perusahaan. Sedangkan khalayak eksternal adalah komunitas atau orang-orang yang berkomunikasi di luar perusahaan. Jadi kalau internal itu di dalam perusahaan, sedangkan kalau eksternal itu di luar perusahaan. Selanjutnya ada macam-macam khalayak. Yang pertama ada masyarakat luas. Masyarakat luas juga menjadi khalayak di perusahaan. Ini termasuk khalayak eksternal karena di luar perusahaan. Karena jika kita menjalin hubungan yang baik oleh masyarakat di sekitar perusahaan, citra baik positif di perusahaan kita akan juga semakin meningkat. Kedua ada calon pegawai atau pegawai, itu juga termasuk khalayak yang utama di perusahaan. Itu bisa termasuk khalayak internal dan khalayak eksternal. Kita harus menjalin komunikasi yang baik oleh calon anggota dan anggota di perusahaan, karena itu bisa menjalin kerjasama yang baik dan akan menjadi citra positif juga oleh perusahaan. Ada investor, itu sangat penting di perusahaan, apalagi perusahaan yang sudah go public. Oleh karenanya membangun citra positif di mata perusahaan itu hal yang utama yang tidak boleh diabaikan di suatu perusahaan. Selanjutnya ada media massa. Media massa ini sangat penting bagi citra positif di perusahaan juga, karena ini bisa mempengaruhi ke masyarakat sekitar dan khalayak-khalayak yang lain. Negatif atau positifnya perusahaan tergantung media massanya seperti apa. Selanjutnya alasan adanya khalayak. Yang pertama, untuk mengidentifikasi segmen khalayak atau kelompok. Yang kedua, ada untuk menciptakan skala prioritas. Yang ketiga, ada untuk memilih media yang paling sesuai. Maaf ya, itu ada. Yang terakhir, ada untuk mempersiapkan pesan-pesan sedemikian rupa untuk dapat cepat dan mudah diterima. Selanjutnya kita sudah memasuki kode etik. Kode etik adalah pola, tata, cara, aturan atau pedoman dalam melakukan kegiatan dan suatu pekerjaan. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan. Fungsinya pertama, pelaksanaan profesi, mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua, mencegah adanya campur tangan pihak luar organisasi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Selanjutnya ada fungsi. Yang pertama, meningkatkan reputasi profesi yang dijalankan agar bisa meningkatkan kesejahteraan. Yang kedua, untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan pengabdian dan proses. Macam kode etik. Yang pertama itu artinya kayak perilaku sehari-hari terhadap integritas pribadi. Yang kedua, etika dalam melaksanakan tugas atau profesi. Yang ketiga itu etika dalam kegiatan proses dan teknis. Yang keempat, yang menyangkut pemerintahan dan hak cipta, merek, dan perlindungan. Selanjutnya ada cara menerapkan kode etik. Yang pertama, dengan cara menghormati orang yang berbeda keyakinan, contohnya, dan berbeda warna kulit atau ras. Yang kedua, dengan cara menghargai
Dampak tidak adanya kode etik akan mendapatkan penilaian negatif dari rekan kerja perusahaan ataupun teman sekolah atau teman di sekitar kita. Yang terparah adalah penurunan pangkat atau bahkan dikeluarkan dari tempat kerja. Nah, kalian bisa tahu kan kode etik itu amat sangat penting di lingkungan kita. Kode etik itu juga ada yang tertulis dan tidak.